Kita seharusnya agar dia diampuni oleh Allah, dia diberi hidayah, dia diberi kemudahan untuk apa? Untuk bertaubat, ya. Tapi kita doanya jelek. Ya Allah, moga-moga cepat mati. Nah, itu sebetulnya adalah doa kejelekan. Karena wafat, meninggalnya seseorang bukan hak kita. Orang itu pasti mati. Orang itu pasti akan wafat. Karena setiap manusia pasti nanti akan wafat. Atau kita mendoakan kejelekan, ya, kejelekan tetangga kita karena tetangga kita nggak wawuh sama kita, kemudian kita doakan muga-muga duwe tangga koyo ngene iki. Ya, ini hal-hal yang jelek terkait dengan dosa. Kedua, itu bisa menghalangi doa kita. Penyebabnya apa? Qati'atir rahim, karena memutuskan tali persaudaraan. Di kitab Silaturahim Said Al-Qahtani menyebutkan gini. Jadi silaturahim ini kan keutamaannya banyak, ya. Bisa dibaca nanti di sana bahwa ada ziyadatur rizki. Orang yang silaturahim ini menyambung tali persaudaraan, yang punya ikatan, ya, ikatan dam, ikatan darah, ikatan kandungan persaudaraan, itu diantaranya adalah ziyadatur rizki, tambahnya rezeki. Kemudian talul umur, ya, Allah akan memberikan keberkahan di dalam umurnya, Allah akan memberikan keberkahan dalam rezekinya, tambahan rezekinya. Kemudian dengan silaturahim, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hidupnya. Banyak hal yang bisa kita ambil di sana. Nah, ketika kita dalam satu sisi berdoa kepada Allah, tapi satu sisi memutuskan tali persaudaraan, apalagi dengan orang tua, dengan saudara kandung, ya, dengan paman kita, ini bisa menghijab, ya, bisa menghijab, menghalangi terkabulnya doa kita. Karena memutuskan tali persaudaraan sesuatu yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasul menyebutkan la yadkhulul jannah, orang itu tidak akan masuk surga. Siapa? Yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Memutuskan tali persaudaraan itu maksudnya ketika kita punya kerabat dekat yang punya ikatan saudara kandung atau saudara seibu seayah yang masih dekat, itu ketika terjadi pemutus tali persaudaraan, hendaklah kita sambung. Nah, menyambung tali persaudaraan itu adalah sangat dahsyat nilai ibadahnya di sisi Allah. Maka jangan sampai ketika kita berdoa justru satu sisi kita memutuskan tali persaudaraan. Lebih-lebih kita harus hati-hati terkait dengan memutuskan tali persaudaraan kepada orang tua. Ini sangat menghambat dari sisi doa kita, dari sisi keberkahan hidup kita, ya, ketenangan jiwa kita. Karena ini efeknya bukan hanya di dunia, tapi juga akan terpengaruh kepada keluarga di akhirat nanti. Di dunia itu bukan hanya menyangkut orang per orang, tapi boleh jadi di saat orang tuanya durhaka kepada orang tuanya, kemudian itu akan terjadi juga kepada anak-anaknya dan keturunannya. Ini faktor yang sangat berbahaya yang harus kita tinggalkan ketika kita durhaka kepada orang tua ini. Meskipun kita doanya banyak, ya, karena ini dosa yang betul-betul dahsyat gitu. Makanya selaku orang tua kita tidak boleh memutuskan tali persaudaraan sebagai anak. Dalam pengertian apa? Wis kon gak takoni anakku, wis ngali-ngali wis. Itu sama saja kita memutus hubungan silaturahim seorang ayah dengan anak. Atau sebaliknya, dalam posisi tertentu orang tuanya dalam posisi mungkin miskin, tidak selevel dengan anaknya, kemudian orang tuanya datang kepada anaknya yang sudah dalam posisi tingkat sosial tinggi, kemudian tidak diterima, bahkan diremehkan. Itu juga salah satu penghambat doa kita, penghambat keberkahan hidup kita. Kita sebagai seorang muslim, ada orang tua kita ternyata masih kafir, itu pun dalam pergaulan kita di dunia tetap harus kita jaga walaupun beda agama. Ini buktinya apa?
ikatan ini tetap harus dibangun dengan baik. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi isnadin la ba'sa bih, dengan sanad yang tidak bermasalah di dalamnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yansibu wajhahu lillah fi mas'alatin illa ataha iyyahu imma yu'ajjilaha lahu wa imma ayyadakhiraha lahu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim dalam doa-doanya, yang dia hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala di mas'alatin, dalam sesuatu yang dia minta, sesuatu yang dia inginkan, illa ataha iyahu, melainkan Allah akan memberinya. Ya. Untuk pemberiannya apa? Imma ayu ajjilaha lahu. Kadang-kadang Allah itu menyegerakan, ya, spontan, diberikan oleh Allah secara langsung. Ya, kalau Rasul ketika baca kitab terkait dengan istisqa-nya Rasul, jadi ketika sholat istisqa, sholat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian dari sunnah ketika kita musim kemarau, sudah kemaraunya lama, banyak binatang yang mati, tumbuh-tumbuhan juga begitu, pula udaranya begitu panas, atau tanam-tanaman juga banyak yang mati. Kita doanya, sholatnya adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, sholatnya hanya 2 rakaat. Bisa seperti kita sholat id. Nah, Nabi ketika sholat istisqa ini berdoa, ya, berdoa, bahkan ngangkat tangannya juga beliau tinggi-tinggi sampai kelihatan di ininya putih gitu ya. Nah, setelah belum selesai berdoa, dalam sujud beliau ternyata hujan itu sudah turun. Ini contoh, ya, contoh di masa Nabi SAW. Atau mungkin masing-masing dari kita punya pengalaman dalam kondisi yang tertentu, yang kepepet betul, ya, pokoknya butuh betul, baik itu terkait dengan pertolongan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Allah menghindarkan musibah dari kita. Maka di saat itulah Allah menolong kita. Nah, berarti itu Allah menyegerakan, ya, Allah menyegerakan. Atau juga Allah akan memendingnya. Udahlah, yang paling tahu kan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin an Abi Sa'id Al-Khudri, ini masih satu poin, ya. Sedangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa atahullahu biha ihda salasin. Siapa saja seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bi da'watin laisa fiha ismun, yang doanya tidak mengandung perbuatan dosa di dalamnya, wala qati'atur rahim, dan juga tidak memutuskan tali persaudaraan, illa a'tahullahu biha, kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia minta itu. Ihda salasin, dalam 3 kondisi. Salah satunya adalah imma ayyu ajjilalahu ta'watahu, ada kalanya Allah menyegerakan apa yang dia minta itu baginya. Wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, atau juga Allah memending bagiannya diganti nanti di akhirat. Wa imma ayyan syarifa anhu min su'in mislaha, atau Allah menghindarkan dari musibah, kejelekan yang menimpa kepadanya, yang itu sebanding dengan yang dia minta. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini konkret, ya, sesuatu yang harus kita yakini. Sekali lagi, ini janjinya Allah, dan apa yang disampaikan Rasul itu pasti benar itu. Maka seberapapun lamanya kita berdoa, kemudian mungkin 1 poin Allah tidak memberikan kita di dunia, kita tidak boleh putus asa atau kemudian futur, ya, futur dalam ibadah, futur dalam berdoa. Futur itu orang yang sudah ibadah, ya, udah ibadah, udah berdoa,
Nah ternyata sudah lama, karena apa yang diinginkan nggak tercapai, itu sudah bahasanya Bang Sakit mungkin futur itu lemes, ibadahnya wis lemes, doa-doanya udah seakan-akan pada posisi putus asa, ya. Tapi kalau kita dengar hadis ini, kondisi apapun, selama apa yang kita lakukan benar, tidak terkait dengan dosa, tidak terkait dengan pemutusan tali persaudaraan, paling tidak 3 hal lah. Disegerakan, nggak disegerakan berarti kita dihindarkan dari suatu kejelekan. Kalau enggak, ya sudah, kita punya tabungan di akhirat yang lebih baik, gitu aja, ya. Kita minta rezeki di dunia, kita kira rezeki di dunia itu banyaknya seberapa, ya. Kita minta diberi di dunia ini kekayaan yang banyak. Sebanyak apapun kekayaan kita, itu tidak sebanding dengan secuil kenikmatan surga. Makanya ketika Allah memending doa-doa kita, kemudian kita yakin di akhirat itu lebih besar, ya kita tetap berdoa, ya, tetap berdoa kepada Allah. Karena itu apa? Kelemahan kita tetap harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kita di sana akan diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, ini pesannya Rasul kepada kita, ya. Agar kita apa? Tidak mudah putus asa, kemudian tidak juga apa? Tidak juga kemudian kita patah semangat,